Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hijrawati dari kelas Komunitas Angkatan 2024 Universitas Negeri Makassar. Pada mata kuliah kewirausahaan, terdapat tugas untuk mereview jurnal dengan topik mengenali peluang bisnis berbasis bidang keilmuan. Adapun jurnal yang telah saya review mengenai topik mengenali peluang bisnis berbasis bidang keilmuan, yaitu analisis kelayakan finansial usaha tani sawi hijau atau Brassica juiceae dengan sistem hidroponik NFT atau Nutrient Film Technique. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan hasil pada jurnal tersebut, saya sedikit memaparkan mengenai beberapa sistem hidroponik yang sering diterapkan atau dilakukan oleh para petani. Yang pertama yaitu sistem WIC, di mana sistem ini menggunakan sumbu untuk pengaliran nutrisi ke tanaman. Yang kedua itu sistem NFT, di mana larutan nutrisi yang diberikan ke tanaman akan terus mengalir karena sistem ini menggunakan pompa. Dan yang ketiga itu sistem deep water culture atau DWC, yang dimana sistem ini hampir sama dengan sistem WIC, namun sistem deep water di mana akar tanaman menyentuh secara langsung pada nutrisi, berbeda dengan sistem WIC, karena sistem WIC yang menggunakan sumbu untuk mengalirkan nutrisi ke akar tanaman. Adapun sistem yang selanjutnya yaitu sistem aeroponik, di mana sistem ini cara pemberian nutrisi pada tanaman dengan cara penyemprotan dari akar tanaman. Jadi terdapat pipa atau sumber air dari bawah akar tanaman dengan cara menyemprotkan. Selanjutnya yaitu latar belakang pada penelitian ini, di mana penelitian ini berfokus pada analisis kelayakan finansial dari usaha tani sawi hijau atau Brassica juiceae yang menggunakan sistem hidroponik dengan teknik Nutrient Film Technique di Desa Neglasari, Kecamatan Pamarikan, Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi pasar sayuran hidroponik yang masih terbuka lebar, terutama di kota-kota besar, yang membutuhkan pasokan sayuran segar untuk restoran, kafe, dan swalayan. Dengan meningkatnya permintaan akan sayuran hidroponik, penting untuk mengevaluasi apakah investasi dalam budidaya ini layak secara finansial. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini meliputi kelayakan finansial dan payback periode, yang dimana kelayakan finansial penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah investasi dalam budidaya sawi hijau hidroponik ini layak secara finansial dengan mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasional, dan potensi penerimaan dari penjualan. Yang kedua yaitu payback periode, yang dimana penelitian ini juga ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal melalui keuntungan yang diperoleh dari usaha tani, yang penting untuk menilai risiko dan potensi keuntungan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu ingin menentukan kelayakan finansial, di mana menganalisis apakah usaha tani sawi hijau hidroponik tersebut layak untuk dijalankan dari segi finansial dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti net present value, net benefit per cost ration, gross benefit atau cost ration, dan internal rate
of return. Yang kedua yaitu menghitung payback period atau menghitung jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal yang dikeluarkan dalam usaha tani tersebut melalui keuntungan yang diperoleh dari hasil panen. Adapun sumber data dari penelitian ini, di mana terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer, yaitu data ini diperoleh secara langsung dari responden yang terlibat dalam usaha tani hidroponik. Pengumpulan data primer ini dilakukan melalui wawancara yang menggunakan kuesioner sebagai alat bantu. Responden yang dipilih adalah seorang petani sawi hijau hidroponik yang merupakan satu-satunya petani di Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk instansi pemerintah, lembaga terkait, dan studi keputusan yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam analisis kelayakan finansial usaha tani hidroponik. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus dengan mengambil kasus pada usaha tani sawi hijau di Desa Neglasari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Dapat beberapa hasil. Yang pertama yaitu mengenai biaya investasi, di mana biaya investasi yang dihasilkan yaitu total biaya investasi yang dikeluarkan oleh petani untuk memulai usaha tani ini adalah sebesar 10.775.000. Dan yang kedua yaitu biaya operasional, di mana biaya operasional selama periode tanam mencakup berbagai komponen seperti pembelian benih, nutrisi, listrik, dan tenaga kerja. Total biaya operasional untuk tahun pertama hingga tahun kelima sebanyak 2,548.000 per tahun, dengan total biaya operasional tahun ke-0 hingga tahun kelima tahun ke-0 sebesar 742.000. Yang ketiga yaitu penerimaan benefit, di mana produksi sawi hijau hidroponik setiap bulan mencapai 66 kg dengan total hasil panen selama 5 tahun sebesar 4.224 ton. Penerimaan yang diperoleh selama 5 tahun. Jadi total penerimaan yang diperoleh selama 5 tahun sebanyak 29.568.000. Yang keempat yaitu net benefitnya, yang dimana selisih antara penerimaan dan biaya produksi selama 5 tahun adalah sebanyak 5.311.000. Yang kelima mengenai net present value, di mana yang diperoleh dari analisis adalah sebesar Rp1.982.444 dengan diskon rate 9%. Nilai NPV yang positif menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dilaksanakan. Adapun hasil net benefit cost ration atau nilai net benefit per cost ration adalah 1,20. Ia menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang ketujuh yaitu gross benefit cost ration, di mana didapatkan sebanyak 1,09 yang menunjukkan kelayakan usaha tersebut. Yang kedelapan yaitu internal rate of return, di mana yang diperoleh adalah sebanyak 15,96%, yang lebih tinggi dari suku bunga bank yang berlaku sebesar 9%, menandakan bahwa usaha ini menguntungkan. Yang terakhir yaitu payback period atau jangka waktu kembalinya investasi adalah 3 tahun, 2 bulan, dan 2 hari, yang menunjukkan bahwa investasi dapat kembali dalam waktu yang relatif singkat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu nilai NPV
yang diperoleh atau nilai net present value yang diperoleh sebesar Rp1.982.444. Artinya keuntungan pada tingkat bunga 9% sebesar Rp1.982.444. Nilai net benefit correction di mana 1,20 artinya setiap 1,0 modal yang dikeluarkan memperoleh manfaat sebesar 1,20. Adapun nilai gross benefit cost ration di mana diskon rate sebesar 9% adalah 1,09 dan internal rate of return adalah 15,96% dari beberapa kriteria kelayakan, menunjukkan lebih dari 0 dan internal rate of return adalah 15,96% dari beberapa kriteria kelayakan menunjukkan lebih besar dari 0 dan lebih besar dari internal rate of return bunga bank yang berlaku pada saat penelitian, yaitu sebesar 9%. Adapun payback periode atau jangka waktu kembalinya investasi yaitu selama 3 tahun, 2 bulan, 2 hari. Baik, mungkin sekian presentasi saya. Dari jurnal tersebut kita dapat mengetahui gambaran investasi, gambaran investasi awal, gambaran biaya-biaya operasional yang dapat kita keluarkan jika ingin memulai usaha hidroponik berbasis NFT. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.